Akan kita ikuti Smart Parenting and Creative Learning bersama Sutanto Windura, Brain Coach Leader. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia di 6 kota radio Smart FM. Kembali saya William Darmawan menjumpai Anda dalam Smart Parenting and Creative Learning. Anda yang mendengarkan kami di Jakarta, kemudian di Pekanbaru, Makassar, Manado, Balikpapan, dan Banjarmasin, saya ucapkan selamat malam dan masih dalam suasana Idul Fitri, Smart Listeners. Dan pada malam hari ini, tentunya topik yang akan kita angkat adalah keterampilan presentasi bagi guru dan dosen bersama dengan Bapak Sutanto Windura. Selamat malam, Pak Tanto. Selamat malam, Mas William. Selamat malam, Smart Listener yang genius dan kreatif. Bagaimana kabarnya di libur Idul Fitri ini, Pak Tanto? Baik, ya, baik semuanya. Dan selamat Idul Fitri juga kepada Smart Listener dan keluarga. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga selamat bersilaturahmi dan semoga semuanya sehat selalu. Baik, dan kami juga tentunya mengucapkan sekali lagi semangat kepada Anda. Selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, dan selamat berlibur bersama dengan keluarga. Sambil menikmati waktu santai Anda, mungkin lagi mudik gitu ya, sambil santai-santai kita mendapatkan ilmu dari Pak Sutanto Windura. Apalagi untuk Anda yang memiliki profesi sebagai guru dan dosen. Ini kan banyak banget di seluruh Indonesia. Bahkan guru les, guru private, ini penting gitu ya, untuk mendapatkan keterampilan presentasi bagi guru dan dosen. Nah, kalau membahas soal keterampilan presentasi bagi guru dan dosen, berarti keterampilan ini bisa dilatih ya Pak Tanto. Dan kenapa topik ini diangkat Pak Tanto? Ya, oke. Jadi ini khusus untuk presentasi bagi para pengajar, guru, dosen, pengajar bimbel, penyuluh, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Satu hal, karena memang manajemen otak itu penerapannya sangat banyak untuk percepatan belajar dan otomatis ada hubungannya dengan apa ya, eh, perbaikan, penyempurnaan, dan eh, peningkatan kemampuan mengajar. Ya, belajar mengajar selalu satu keping dua mata uang. Nah, jadi harus dipahami bahwa seorang guru, dosen, pengajar bukan sekedar mentransfer ilmu. Dia punya ilmu, lalu ilmu ini bagaimana diterima oleh siswa-siswinya. Justru itu, ya. Bahkan ilmu ini sekarang ada di mana-mana, mudah diperoleh, free, gratis, jauh lebih banyak daripada yang bisa Anda berikan dalam waktu yang terbatas dalam suatu sesi mengajar, gitu ya. Nah, keberhasilan ini adalah bukan banyaknya materi atau materi yang kita punya, tapi delivery-nya. Nah, delivery ini tidak lain adalah melalui suatu bentuk komunikasi yang kita sebut dengan presentasi, yaitu presentasi mengajar, betul nggak? Nah, ini unsur yang jarang mungkin, apalagi zaman-zaman saya, zaman-zaman kita dulu, pokoknya guru punya ilmu, ya kita nggak ngerti ya. Kalau nggak ngerti, salahnya siswa-siswinya, salahnya mahasiswa-mahasiswinya, ya. Kenapa kok nggak bisa menyerap dengan baik? Mungkin Anda nggak konsentrasi, pikiran Anda kemana-mana, dan lain sebagainya. Itu sudah tidak benar. Artinya, mau mentransfer ilmu, Anda harus punya kemampuan yang baik dalam hal presentasi. Oke. Seorang guru dan dosen. Seperti halnya seorang presenter, seperti halnya seorang MC, seperti halnya seorang politikus yang menyampaikan ide-ide, gagasannya, janji-janjinya, dan lain sebagainya, seorang guru dosen juga demikian. Oleh sebab itu, aspek yang paling penting bukan sekedar what to learn-nya, tetapi bagaimana what to teach-nya, tetapi how to teach-nya, yaitu melalui presentasi. Ya, oke. Jadi kemampuan ini sebetulnya bisa dilatih, salah satunya adalah kemampuan presentasi yang baik, fokus, Jelas. konsentrasi, namun kadang-kadang otak ini juga nggak bisa diajak kompromi nih Pak, ada gangguan-gangguan atau distraction. Nah, contoh distraction yang paling simple, yang akhirnya membuat konsentrasi kita rusak itu apa Pak? Dan gimana cara membalikannya Pak Tanto? Oke, baik. Jadi tentu konsentrasi ini adalah suatu akibat ya, bukan suatu sebab. Ya, jadi kenapa kok mahasiswa-mahasiswi, siswa-siswi tidak bisa menyerap dengan baik apa yang diajarkan oleh guru dan dosennya? Karena kurang konsentrasi, salah ya. Kurang konsentrasi itu suatu akibat. Tidak ada siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi yang begitu mau masuk kelas sudah bertekad, saya mau melamun, saya mau
nggak mau konsentrasi aja deh. Nggak ada yang seperti itu. Itu terjadi dengan sendirinya. Jadi itu akibat. Lalu sebabnya apa? Sebabnya adalah tidak balance-nya otak kiri dan otak kanan saat dia proses menerima informasi alias saat guru dan dosennya melakukan presentasi. Nah, tidak balance-nya otak kiri otak kanan. Nah, sekarang pertanyaannya. Jadi kalau guru, seorang dosen sedang presentasi tapi tidak bisa membuat audiensnya, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswinya otak kiri kanannya balance, berarti salah siapa? Salah presenternya, maaf ya, Oke. salah guru dan dosennya. Nah, ini salah satu aspek yang kita akan bahas, bagaimana seorang guru dan dosen bisa mempresentasikan pengajarannya dan memastikan otak kiri kanan audiensnya balance. Mhm. Nah, gitu ya. Jadi, sekali lagi, Bapak Ibu guru, khususnya Anda smart listener yang seorang guru, seorang pengajar, seorang dosen, atau sekedar bagaimana Anda mengembangkan wawasan Anda soal ini, atau mungkin Anda seorang trainer, in-house trainer perusahaan, corporate trainer perusahaan, atau bahkan seorang trainer, speaker profesional, ya, seperti saya, ya, mesti tahu bahwa seorang yang penting bukan seorang guru atau dosen sanggup mengajar, tapi seorang guru dan dosen sanggup membuat siswanya belajar. Itu adalah dua hal yang sangat terpisah. Sebab saat Anda mengajar, belum tentu siswa belajar. Nah, keberhasilan Anda ditentukan oleh siswa-siswi Anda, mahasiswa-mahasiswi Anda dapat belajar, dapat menyerap saat Anda mendeliver ilmu Anda. Itu patokannya adalah dari situ KPI-nya. Key Performance Index-nya adalah audiens Anda mampu menyerap, bukan Anda mampu mengajar. Anda mampu mengajar tapi tidak bisa diserap karena membuat audiens Anda tidak bisa konsentrasi. Itu tidak bisa disebut dengan seorang pengajar yang baik. Saya yakin demikian. Oke, jadi sebetulnya kemampuan untuk membuat siswa itu belajar, menyerap itu adalah satu hal yang berbeda. Kalau mengajar mungkin ya sebagai guru memang tujuannya adalah mengajar, kegiatannya mengajar. Tapi apakah kita juga bisa memancing atau juga mungkin membuat siswa tersebut itu ya belajar dengan sendirinya gitu ya Pak, merasa terpancing untuk mungkin menggali informasi atau konsentrasinya lebih meningkat. Setuju nggak Pak Tanto? Tentu setuju. Jadi sekali lagi, seorang guru kemampuan atau dosen itu tiga hal. What to teach, dia punya materi, punya keilmuan, dia guru apa ya, guru accounting, dia udah master di accounting, dia punya what-nya, sesuatu untuk diajarkan. Kedua, how to teach. Nah, ini dia kemampuan presentasi, kemampuan membuat siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswinya bisa konsentrasi, ya. Suaranya membuat orang melek mata, melek otak. Nah, ketiga adalah why to teach, faktor motivasi. Dia mampu memotivasi audiensnya sehingga mereka berminat dengan apa yang sedang disampaikan. Mereka menganggap penting apa yang sedang disampaikan. Ini tiga hal, tiga pilar yang terpisah yang nggak bisa dicampur adukin. Saya punya kemampuan, punya ilmu banyak, otomatis saya bisa memotivasi audiens saya. Enggak. Iya. Saya punya ilmu banyak, otomatis saya ngajarnya enak sehingga mudah diserap. Enggak juga. What, how, why, itu adalah tiga pilar yang terpisah, solusinya masing-masing. Oke, solusinya masing-masing. Nanti kita akan gali lagi Smart Issues untuk Anda semua. Anda bisa ke YouTube channel Smart FM sambil menemani suasana lebaran Anda. Silakan saksikan live streaming di malam hari ini. Smart Parenting and Creative Learning segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun.
Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning bersama dengan Mr. Brain, Bapak Sutanto Windura. Anda boleh ke YouTube ya, karena kita juga sedang streaming di sana. Dan kalau gitu, membahas soal keterampilan presentasi bagi guru dan dosen. Poin-poin apa saja yang perlu diperhatikan, Pak? Oke, smart listener, khususnya Anda para pengajar, guru, dosen, atau yang punya kepentingan atas hal itu, atau mungkin bahkan Anda corporate trainer, in-house trainer suatu perusahaan, penyuluh, ya, saya tidak bermaksud untuk menggurui atau merasa lebih pandai atau pintar. Banyak narasumber di Smart FM bahkan itu mengajar tentang kemampuan presentasi, ya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini yang ada hubungannya dengan manajemen otak, ya. Jadi mengimbui, menambahi kemampuan presentasi dengan hukum-hukum otak. Nah, barangkali itu ada yang kelewat atau tidak dimasukkan. Kalau itu diakomodasikan, tentu akan menjadi semakin baik, ya. Seorang trainer, professional trainer tentang kemampuan presentasi, kemampuan speaking, banyak sekali punya keahlian masing-masing, tapi saya hanya bicara soal prinsip-prinsip manajemen otak yang perlu disisipkan, ya, karena itulah cara kerja alami otak, alami dari Anda dan terutama audiens Anda, yang paling penting, yang membuat mereka bisa menyerap apa yang Anda sampaikan, ya, yaitu siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi itu dalam konteks konteks pendidikan formal, ya. Kalau nggak siswa-siswi ya mahasiswa-mahasiswi, ya, begitu, ya. Nah, yuk kita mulai dulu dengan semua berbasis manajemen otak, ya. Pertama adalah kenali audiens Anda. Kalau Anda seorang guru itu dalam satu semester pasti dia mengajar kelas yang sama seminggu sekali, ya, biasanya begitu, ya. Seorang dosen juga demikian, ya. Kenali audiens Anda dalam hal mayoritas dari audiens Anda pas Anda memasuki suatu kelas. Tentu setiap kelas akan berbeda populasinya.
itu mayoritas communication channel dominannya apa? Nah, seperti yang kita ketahui ya, smart listener, bahwa otak kita ini bahasa alaminya adalah gambar. Ya, Kita berpikir Indonesia 10 tahun lagi seperti apa, setelah masa pemerintahan Presiden Prabowo, entah 1 term atau 2 term selesai, Indonesia akan kayak apa gitu ya. 50 tahun lagi kayak apa, Indonesia ulang tahun emas ya 100 tahun 2045 kayak apa, Anda pasti muter film alias gambar. Itulah bahasa alami otak kita adalah gambar. Tapi ternyata informasi masuk ke otak kita itu macam-macam. Ada yang enaknya, ada orang yang suka itu berupa gambar alias visual learner, pembelajar visual. Ada yang sukanya bukan berupa gambar visual tapi berupa audio alias auditorial learner, ya. Udahlah, langsung omongin aja deh, daripada saya baca sendiri, enak kamu kasih tahu aja deh, gitu ya. Belajar lebih enak diskusi, belajar bareng ya, daripada sendiri baca buku gitu. Atau ada yang maunya praktek langsung alias kinesthetical, physical learner, begitu ya. Jadi itu tiap orang beda-beda. Nah, tugas seorang guru atau dosen untuk mengenali. Saya seorang guru, misalkan seorang guru matematika. Saya hari Rebo jam 11 akan masuk, guru matematika SMP gitu ya, akan masuk kelas 8B. ya. Dia tiap minggu akan masuk kelas 8B, betul nggak? Mhm. Alangkah baiknya Anda perlu tahu kelas 8B itu mayoritasnya visual atau auditorial atau kinestetika. Dosen pun demikian, kalau bisa. Ya tentu sedikit lebih ini, tapi kenapa tidak? Tinggal adakan suatu kuesioner singkat, Anda akan tahu, oh 70% visual misalkan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita kira seorang guru matematika kelas berapa tadi? 8B ini masuk ke kelas 8B, dia tahu bahwa populasi kelas ini 70% visual. Apa yang harus dilakukan? Mhm. Dia akan meminta banyak juga siswa untuk mencatat, karena catatannya adalah dokumentasi visual. Oke. Saat dia menjelaskan, dia membumbui dengan gambar, sketsa di whiteboardnya. Karena 70, dia mendingan memenangkan, dalam tanda petik, yang 70% daripada belain yang 30% sisanya. Bukan yang 30% tidak penting ya, yang pembelajar auditorial dan physical atau kinestetikal, tetapi mayoritas dulu dong, gitu ya. Tapi sebaliknya, saat dia mengajar ke kelas 8A, ternyata 70% auditorial, sisanya visual dan kinestetika, maka dia harus lebih banyak menjelaskan, mengulang-ulang melalui audio. Walaupun guru itu padahal dia adalah visual. Tapi karena yang dihadapi mayoritas auditorial, dia harus lebih banyak menjelaskan, menerangkan, menceritakan dengan storytelling. Yang ngikutin mayoritas terbanyak, bukan bodoh amat, gua visual kok, saya sukanya suruh nyatet gambar kok, yang auditorial salah sendiri, nggak nyerap ya, bukan salah saya, nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Ya, jadi sikap Paham ya? yang mungkin Ya. mungkin bisa dikatakan yang penting ngajar selesai gitu. Itu harus dibuang Wah, jauh saya jauh. dulu begitu kan, jelas nggak jelas ya salah muridnya. Oke. Karena ternyata gurunya menjelaskan mungkin ada 10% yang jelas, karena sama gayanya. Gurunya visual, 10% visual, jelas. Yang 90% dibilang bodoh, tanda petik. Nah, ini nggak bisa lagi. Seorang guru yang hebat adalah bukan guru yang sekedar sanggup mengajar, tapi sanggup membuat dalam kurung mayoritas yang diajarnya bisa belajar. Nah, demikian. Oke, jadi mengenali audiens Anda, apa itu visual atau mungkin auditorial ya, itu juga satu hal yang cukup penting untuk Anda bagaimana menerapkan pembelajaran yang dominan di kelas. Nah, berarti kalau yang perlu dilakukan guru untuk mengetahui mayoritas siswa atau muridnya itu gimana nih, Pak?
Gampang ya, kalau mau pakai komprehensif, suruh masing-masing isi kuesioner. Hmm. Ya, kuesionernya bisa didapatkan. Saya sudah kasih pernah, Ya. yaitu silahkan di browser Anda ketik bit.ly ya, bit.ly, bit.ly atau ly ya, Hmm. garis miring, Brainic, Brainicnya B-nya besar, brain ditambahi IC ya, seperti bionic, ini Brainic, B-nya besar, lalu strip, dash ya, minus, VAK huruf besar semua. Victory, Alpha, Kilo, visual, auditorial, kinesthetical. Ya, jadi bit Oke. titik line garis miring Brainic B-nya besar, Hmm. das P besar, A besar, K besar. Di situ akan Anda bisa download suatu kuesioner 30 pertanyaan beserta analisisnya. Nah, dari situ Anda tinggal bikin statistik kelas yang setiap Anda masukin ini mayoritas apa? Mayoritasnya. Bisa diketahui ya, bit.ly garis miring Brainic strip VAK. B-nya tadi huruf besar, VAK-nya juga huruf besar semua listeners. Ya, Dan strip ya, penting. bukan underscore tapi minus ya. Oke, strip. Oke. Dan Anda bisa langsung buka di link tersebut, kemudian Anda bisa mungkin bagikan kuesioner itu kepada murid-murid Anda supaya murid-murid Anda juga bisa belajar dengan maksimal ya, karena sebetulnya ini juga salah satu tanggung jawab dari guru atau dosen ya Pak. Bayangin aja kalau materi yang kita sampaikan itu hanya 10% terserap, itu kan sayang banget. Bener nggak sih Pak? Ya, saya garis bawahi khusus untuk memberikan kuesionernya. Kalau masih siswa-siswinya SD, orang tuanya harus mendampingi, bukan mengisikan tapi mendampingi. Ya, dan Hmm. setelah kalau SMP bisa ngisi sendiri. Setelah itu dikumpulin supaya gurunya tahu kelas ini mayoritas apa, gitu ya. Kemudian yang kedua nih Pak, kita ke yang kedua, apa yang poin yang perlu diperhatikan Pak Tanto? Oke, baik. Saya masih punya berapa menit? Saya Punya sudah 2 menit Pak Tanto, silakan. 2 menit. Mhm, Time management, manajemen waktu. mhm, Nah, ini kan Anda dosen, pengajar, guru kepingin menyampaikan materi sudah ada di benak Anda waktu Anda masukin dan Anda punya time available-nya sekian menit, katakanlah 40 menit, 45 menit, ya. Biasanya yang terjadi bisa macam-macam. mhm. Anda ngajar, tiba-tiba, loh, kok misalkan 45 menit ya. Loh, kok 25 menit udah selesai ya? 20 menit lagi saya ngomong apa ya? Atau saya ngapain ya? Hmm. Berarti time perencanaan manajemen waktunya kurang bagus. Tapi sebaliknya, ya ini sudah 40 menit, tinggal 5 menit kok saya baru separuh ya? Harus ada satu perencanaan. Itu yang pertama. Betul nggak? Harus Hmm. dipikirkan manajemen waktu. Ya, tetapi tidak hanya soal manajemen waktu secara umum yang umum terjadi pada saat kita melakukan presentasi, termasuk dalam hal mengajar. Tetapi ada satu fenomena penting yang juga pernah saya sampaikan, yaitu namanya recall during learning, alias recall during teaching. Mhm. Recall selama mengajar, atau recall selama belajar, atau recall selama ngikutin seminar, atau recall selama meeting, sama berlakunya. Pokoknya dalam suatu sesi waktu, ternyata penyerapan audiens Anda dari menit ke menit bobotnya tidak sama. Oke. Katakanlah begini, waktunya 30 menit, Anda mau ngajar, waktunya 50 menit, katakanlah biar gampang ya. Anda mau ngajar materi Anda 100%, itu per menit nggak nyerapnya 2%. Tidak Hmm. demikian. Karena apa? Karena ada efek-efek yang nanti akan saya jelaskan di sesi berikutnya. Baik, recall during learning ya. Nanti kita akan tahu Recall juga ya Pak. teaching. Oke, pitching juga bisa. Nanti kita akan lebih jelas lagi mengetahuinya kepada untuk Anda semua. Anda jangan kemana-mana dan kami juga masih menantikan mungkin respon Anda di WhatsApp di 0812 11 12 959 yang mendengarkan kami di 6 kota, atau Anda juga bisa menyaksikan di YouTube channel Smart FM. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi,
dan menguatkan melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram. Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook. Ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning, Smart Listeners. Dan kalau kita membahas soal bagaimana keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru, dosen, tenaga pengajar, ini ilmu yang sangat penting ya. Salah satunya adalah time management yang tadi sebelum jeda sempat kita bahas. Salah satunya adalah tipsnya recall during learning or recall during teaching. Itu apa sih Pak Tanto? Oke, baik. Ya, Smart Listener, khususnya Anda para pengajar, guru, dosen, ataupun Anda seorang eksekutif yang sering melakukan presentasi dalam tanda kurung mengajar, ya, apapun itu, bahwa sekali lagi bukan sekedar materi yang Anda miliki, Anda mentransfer, itu berarti urusan delivery. Delivery adalah soal komunikasi, dalam hal ini adalah presentasi. Ini satu hal yang paling penting diperhatikan, ya. Nah, dalam time management, setiap Anda mengajar, Anda selalu punya suatu keterbatasan waktu, ya, titik awal dan titik akhir. Ternyata penyerapan setiap menit tidak sama. Kalau waktunya katakanlah 50 menit, Anda mau deliver 100%, tidak 1 menit itu 2% masing-masing, tidak. Nah, satu fenomena yang dilakukan oleh Hermann Ebbinghaus, ya, seorang peneliti memori dari Jerman, adalah bahwa ada namanya efek awalan, ada namanya efek akhiran. Jadi ternyata di awal-awal, katakanlah dalam Anda mengajar 40-45 menit, itu ternyata 10 menit pertama itu penyerapannya luar biasa banyak. Ya, jadi kalau katakanlah 100% dibagi 45 menit, katakanlah hampir 2%, gitu ya. Tapi 10 menit pertama itu nggak 20, tapi yang terserap itu bisa 35-40%. Lalu 10 menit terakhir, katakanlah, atau kurang dikit karena lebih kuat efek awalan daripada efek akhiran, itu yang terserap juga lebih banyak. Ya, lebih banyak daripada tengah-tengahnya.
Katakanlah kalau di awal tadi 40%, di belakang 30%. Nah, yang 30% itu tersebar di menit ke-11 sampai menit ke 45 kurangi 10, 35 ke menit 35. Oh, Artinya oke. tengah-tengah itu payah ya. Jadi kalau Anda mengajar dalam satu sesi, tengah-tengah sesi Anda mengajar itu paling payah diserapnya. Nah, kecuali nanti ada upaya-upayanya. Nah, pertama, tentu smart listener yang paling penting Anda perhatikan kalau Anda seorang presenter, pengajar, dosen adalah kalau Anda udah dikasih tahu bahwa di awal-awal audiens Anda akan nyerapnya hebat, di akhir-akhir akan hebat, lalu Anda akan mengajar materi yang mana dulu? Tentu yang paling penting dong, yang diserap paling banyak, berhasil Anda deliver, diserap oleh audiens Anda, tentu yang paling penting-penting. Nah, itu akan menentukan strategi mengajar Anda sudah berbeda. Yang penting-penting, taruhlah di awal-awal atau di akhir-akhir. Jangan di tengah. Oke, jangan di tengah-tengah ya. Tengah-tengah itu Ya, lagi payah gitu untuk diserap. betul. Sama seperti Mas William lagi apa ya, talk show, bukan talk show Mhm. seperti ini, tapi mungkin yang lebih intens ya, bahkan yang live gitu di offline, punya waktunya 15 menit. Nah, itu mesti mesti ingat 4 menit pertama sama 3 menit terakhir tuh pertanyaannya yang mengundang animo audiens paling kuat itu. Jangan yang paling hebat pertanyaannya saya simpen, saya taruh di tengah. Waduh, malah nanti efeknya kurang gitu ya. Hmm. Nah, kemudian apalagi nih Pak poin yang ingin disampaikan terkait bagaimana cara mengajar yang tepat, keterampilan yang baik gitu ya, yang perlu dimiliki oleh seorang guru atau dosen. Oke, nah lalu pertanyaannya, Pak, jadi kalau 45 menit itu 10 menit pertama kuat sekali penyerapannya. 5 menit terakhir, 7 menit terakhir kuat sekali. Lalu tengah-tengahnya payah, betul. Tapi lalu apa yang saya harus lakukan di tengah-tengah dari menit Hmm. ke-11 sampai menit ke 36, 37? Anda bisa tetap lakukan banyak hal. Ya, yang pertama, tentu adalah kalau siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi audiens Anda sangat interest, tertarik dengan topik yang Anda mau sampaikan, itu sebenarnya hampir tidak berbeda antara tidak ada lagi efek awalan dan akhiran. Kalau Hmm. hebat banget semuanya, topiknya dia tertarik banget gitu ya. Misalkan dia mendengarkan dosen mengajar bagaimana Anda caranya begitu Anda lulus pasti diterima di perusahaan yang Anda inginkan dengan gaji 10 kali lipat daripada kebanyakan gaji orang-orang lulusan seperti Anda. Waduh, melek terus. Nah, itu ada efek awalan akhiran. Semuanya diserapnya rata Oke. gitu ya. Tapi kan nggak seperti itu ya. Nah, tengah-tengah supaya terjadi penyerapan yang kuat, ada berbagai cara yang Anda bisa lakukan. Paling tidak tiga. Pertama, repetisi. Karena penyerapannya rendah, tapi ini penting nih. Saya nggak bisa taruh di depan atau di akhir, karena depan saya mesti prolog dulu, ini di tengah. Mhm. Lakukan repetisi, pengulangan. Berkali-kali diulang. Jadi, gini-gini ya. Oke, nah jadi ini setelahnya link setelah. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan 5 menit yang lalu, ini adalah ini, diulang lagi. Ya. Terus diulang lagi, bahkan bisa 3 kali. Wah, maka akan menjadi kuat, karena repetition is the mother of memory. Begitu ya. Mhm. Satu adalah repetisi berulang kali. Repetisi alias eh, pengulangan beberapa kali. Kedua adalah efek von Restov. Efek von Restov itu sesuatu yang nyeleneh, yang beda. Misalkan yang lumayan penting tapi letaknya di tengah-tengah ini, Anda berikan sesuatu dengan, oke, oke, kali ini Bapak Ibu mau menyampaikan sesuatu tapi saya minta Anda berdiri semua. Loh, ini ngapain ya? Kok tumben sih dosen guru minta kita berdiri, biasanya duduk. Nah, sesuatu yang aneh nyeleneh ini akan nyantol di ingatan. Ya, Betul. ya kan sesuatu yang aneh unik kan suka nyantol di ingatan lebih baik ya. Mhm. Kita kayak ingat teman kita waktu SD pasti yang paling nakal, paling pinter, paling Yang apa, paling-paling pokoknya. yang biasa-biasa aja malah lupa ya. Pas reuni, kamu siapa ya namanya, lupa gitu ya. Nah, lalu cara yang ketiga, selain yang tadi unik ya, efek von Restov yang lain daripada yang lain. Yang pertama pengulangan repetisi, yang ketiga adalah asosiasi. Asosiasi itu Anda mengkaitkan dengan sesuatu yang sudah pasti audiens Anda tahu. Ya,
Misalkan tentang kelas pelajaran manajemen accounting gitu. Ah, adik-adik semua ini mahasiswa misalnya ya. Seperti Anda tahu, minggu lalu bursa saham, bursa pasar modal, bursa efek Indonesia sempat crash, Hmm. melek semuanya. Terus kita kaitkan dengan apa yang mau kita sampaikan. Misalkan tentang sentimen pasar, tentang fundamental, dan lain sebagainya, sebagainya, sebagainya. Pengaruhnya PEST, political, economical, social, dan sebagainya terhadap naik turunnya performa perusahaan yang tercermin di harga saham, dan lain sebagainya. Nah, jadi dikaitkan, diasosiasikan ya dengan sesuatu. Ya. Boleh diasosiasikan juga dengan sesuatu seperti Anda pasti sebagian besar udah nonton film Spider-Man, nah gini, 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 nah oke lah ya. Itu namanya asosiasi. Repetisi, sesuatu yang unik, efek efek von Restov namanya, dan ketiga asosiasi. Nah, Anda akan berhasil dalam setiap menit pengajaran Anda. Efek awalan, efek akhiran, tengah-tengah kasih repetisi, asosiasi, efek von Restov. Oke, dengan mengetahui efek-efek yang tadi disampaikan, efek awalan, efek akhiran, tentunya Anda para tenaga pengajar itu perlu merubah ya sistem atau cara kerja Anda yang selama ini mungkin monoton atau mungkin buru-buru ingin cepat selesai atau mungkin lebih ke satu arah gitu ya. Ini kan juga masih banyak gitu ya. Mohon maaf ini masih banyak mungkin tenaga pengajar yang oke yang penting selesai, kemudian juga tidak memikirkan bagaimana efek awalan dan akhiran, kemudian mengenali audiens dan juga tentunya apakah audiens Anda visual atau auditorial, ini juga penting untuk menjadi catatan untuk Anda. Nah, poin-poin apa lagi yang sebetulnya kurang diperhatikan, Pak, di zaman sekarang ini kan zaman digital gitu ya. Sebetulnya lebih mudah juga untuk para tenaga pengajar mengemas sesuatu itu lebih menarik bentuknya video, gambar, dan lain-lain. Apa nih Pak kira-kira Pak Tanto? Oke, nah ini yang penting sebenarnya masih masuk time management, Oke, yaitu break management. break Manajemen break. management. Mhm. Ya. Nah, kalau kita ikut seminar training 1 hari, setengah hari, sudah ada breaknya yang dirancang. Apakah itu coffee break, break makan siang, terus coffee break kedua, nah itu sudah ada break. Tapi celakanya kalau ngajar, dosen, guru cuma 45 menit, tetap harus ada break, walaupun break itu cuma 10 Oh, oke. detik, atau cuma setengah menit, 30 detik. Sebab tanpa break, daya endurance, daya tahan penyerapan audiens Anda itu terbatas. Perlu di break supaya kuat lagi. Nah, jadi break dalam hal ini bukan sekedar ya barangkali audiensnya capek, lalu perlu istirahat. Bukan soal istirahatnya, tapi cara kerja otak adalah seperti itu. Hmm. Nah, begini penjelasannya. Tadi kan saya bilang ya dalam suatu sesi waktu, mungkin kalau smart listener yang mendengarkannya melalui YouTube live streaming bisa melihat tangan saya gitu ya. Ya. Katakanlah Anda seorang guru mengajar dari menit ke 0, sorry, dari jam 8 pagi sampai jam 8.45 endingnya. Tadi Mhm. kan saya bilang efek awalan tuh kuat, efek akhiran kuat, tengah-tengahnya payah. Berarti seolah-olah kalau itu adalah suatu grafik, menit ke 0 sampai menit ke 45 itu bentuknya adalah seperti cekungan, betul ya? Kalau sumbu Y, sumbu X-nya ini waktu, sumbu Y-nya ini adalah banyaknya materi yang bisa diserap oleh audiens. Itu tentu pertama banyak, lalu lama-lama akan tengah-tengah payah, lalu terakhir akan naik lagi, betul ya? Hmm. Nah, yang diserap itu adalah di bawah cekungan itu. Itu seperti rumus persamaan kuadrat gitu ya kalau di Ya. matematika. Nah, lalu kalau tengah-tengah ini saya break, maka bentuk cekungannya tidak seperti ini, satu Mhm. lengkungan, tapi akan seperti ini, menjadi seperti ombak, begitu ya. Karena ada break di tengah. Nah, cekungan dengan ombak ini, saat Anda break, begitu selesai break, Anda memulai lagi, Anda akan dapat efek awalan yang kedua. Hmm. Jadi penyerapannya akan jauh lebih banyak. Jadi break itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kesuksesan Anda mengajar, materi Anda diserap oleh audiens Anda, bukan sekedar mengistirahatkan audiens Anda. Iya. Jadi bukan take a break, tapi make a break. Harus dibuat break. Begitu. Mhm. Kalau efektifnya dalam 1 jam pelajaran, Pak, itu berapa kali kita harus break dan berapa menit breaknya?
Ya, soal menitnya, durasinya tidak penting. Yang penting frekuensi breaknya. Ya, tapi kalau cuma 45 menit, mungkin satu kali break aja lah. Taruh Oke. di tengah-tengah. Yang lagi payah-payahnya tadi penyerapannya, di break. Nah, setelah break, Anda akan dapat efek awalan lagi, penyerapan yang besar lagi. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau breaknya cuma setengah menit, break apaan itu, Pak? Oh, break itu bisa macam-macam, bisa ice breaking, brain breaking, ya, kasih tebak-tebakan konyol, tebak-tebakan lucu, suruh berdiri lakukan gerakan-gerakan senam, ya, Hmm. suruh mijetin teman sebelahnya, gitu ya. Apapun itu, bisa eye breaking kalau Anda pakai proyektor LCD proyektor, tunjukkan nih gambar apa nih, ya. Ada berapa kan suka ada ilusi mata dan sebagainya, Ya. itu sudah cukup. Tebak-tebakan, melupakan sejenak. Ngomong-ngomong, Anda udah nonton film ini belum? Wah, saya kemarin nonton film ini seru banget ternyata. Anda harus nonton, ya. Oh ya, dalam hati siswa-siswinya mikir, ini ngapain ya? Apa hubungannya sama materi ini ya? Ya nggak apa-apa, sengaja di break dan sengaja untuk melupakan, gitu. Baik, ini dibutuhkan keterampilan dan disiplin sebetulnya. Disiplin untuk bagaimana kita menerapkan break ketika melakukan sesuatu aktivitas ya. Baik itu pengajaran, seminar, atau mungkin biasa kan seminar tuh bisa sampai Segala sesuatu, berjam-jam. Mhm. presentasi bisnis, rapat, Apapun semua ya Pak. dalam satu sesi itu berlaku hukumnya itu semua. Efek awalan, efek akhiran, repetition, efek von Restov, asosiasi, make up break, semuanya berlaku. Baik. Wah, ini tipsnya sangat bermanfaat, Smartsis. Masih ada satu sesi lagi, Anda jangan Ya. kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Menarik banget topik yang disampaikan oleh Mr. Brain, Bapak Sutanto Windura pada malam hari ini. Menemani Lebaran, ini ilmunya banyak loh Pak di malam hari ini. Biasanya kalau lagi santai-santai gini, sambil nonton YouTube, ilmunya keserap semua gitu. Nah, kira-kira apa yang belum disampaikan terkait dengan topik kita di malam hari ini Pak? Oke, nah ini kan sama ya. Mhm. Kenapa pas liburan ini ada talk show diserapnya banyak? Karena Smart Listener barusan break liburan ini, ya kan? Nah, ini diserapnya sesi saya paling bagus ini berarti. Nah, termasuk make a break. Kenapa talk show ini dibagi menjadi 4 sesi? Betul nggak? Kenapa nggak dari awal sampai menit 40 terus berita-berita iklannya dikumpulin 20 menit ke belakang? Kan tidak demikian kan? Diselang-seling kan? Nah, itu juga suatu break. Nah, selang-seling itu dalam konteks belajar, bukan mengajar, juga kita sangat bagus kalau belajarnya selang-seling. Tapi dalam konteks mengajar, nah tentu seorang guru matematika ya dalam satu sesi itu dia harus mengajarnya matematika. Nggak mungkin dia menyelingi dengan pelajaran bahasa Inggris misalnya. Ya, jadi sekali lagi Smart Listener, saya salah satu hal yang sangat hakiki penerapan manajemen otak dalam presentasi mengajar, salah satunya adalah time management ini. Ya, jadi ada break, ada soal recall during teaching, learning tadi, efek awalan, efek akhiran, dan tengah-tengah mesti bagaimana. Nah, oke. Nah, dalam waktu yang tersisa, karena saya cuma punya waktu beberapa menit, ya, tentu hal yang lain adalah teaching material alias materi pengajaran Anda. Saya tahu bahwa, dan saya yakin bahwa Anda semua guru bahasa Inggris, misalkan Anda tentu menguasai materi bahasa Inggris. Anda mungkin sekolah guru bahasa Inggris. Ya. Seorang dosen, apa ya, accounting tentu Anda sudah Menguasai. sekolah S1 atau S2 atau S3 tentang accounting. Sudah tidak perlu dipertanyakan. Tapi masalahnya adalah Anda mengajar audiens yang berbeda tingkat pemahamannya. Anda dibatasi oleh waktu. Lalu bagaimana Anda menyiapkan materi pengajaran supaya manajemen waktunya tepat, supaya cara Anda, apa yang Anda deliver tepat dengan topik yang harus Anda deliver sesuai dengan tingkat usia, tingkat pemahaman audiens Anda, itu tidak lain adalah materi mengajar. Nah, dalam penyiapan materi mengajar, Smart Listener, khususnya guru dan dosen, Anda tentu punya banyak sumber. Apalagi di zaman informasi yang tidak terbatas, dunia internet seperti ini. Anda sudah punya core-nya, lalu banyak pengkayaan dari mana-mana Anda tinggal googling atau yahing, begitu ya. Nah, lalu bagaimana masalahnya mengintegrasikan ini? Kalau Anda mengintegrasikannya secara linear, aku punya materi ini, ini kayaknya mau saya tambahin, sisipin di sini deh bagian ini. Kemarin saya browsing-browsing kok kayaknya menarik. Ini saya tambahin ini. Kadang-kadang itu tidak bisa integrated menjadi satu karena sistemnya linear dari awal ke akhir. Nah, dalam waktu yang terbatas ini saya ingin mengencourage Anda untuk mengintegrasikan materi core dengan pengkayaan ini dengan cara lain, yaitu gunakan mind map alias mind mapping. Karena mind map ini satu adalah dia tidak ada kronologisnya. Artinya informasi yang masuk itu selalu diberikan asosiasi. Jadi selalu akan terintegrasi dari satu. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda akan mudah mengatur manajemen waktu secara keseluruhan setelah Anda memasukkan pengkayaan. Ini mungkin agak filosofis ya, karena memang hanya melalui audio. Ya. Yang ketiga, mind map bentuknya visual, sudah sesuai dengan bahasa alami otak Anda. Sehingga Anda akan jauh lebih paham. Nah, kalau Anda seorang pengajar jauh lebih paham, apa yang Anda mau ajar, tentu saat Anda mengajar akan jauh lebih baik. Ya, kita setuju ya, kadang-kadang kita ini terima pengajaran, presentasi atau apa ini kok kayaknya presenternya nggak terlalu menguasai materi bagian ini. Kadang-kadang seperti itu ya, akan kelihatan. Ya, Menguasai itu mind map. walaupun ya dengan mind map ya. Nah, silakan belajar mind map, materi pengkayaannya banyak. Mungkin di talk show saya sebelum-sebelumnya, termasuk di Smart Brain Management juga ada. Mungkin bisa digali lagi di
di filenya Smart Brain Management ya, atau silahkan cari video YouTube-nya mungkin banyak, tapi tentu dengan sumber yang terpercaya supaya Anda dapat mempelajarinya dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang biasa dilakukan oleh standar internasional. Ya. Ya, mind map ini juga bisa Anda cari ya di video Smart Parenting and Creative Learning karena beberapa kali dibahas yang disampaikan oleh Bapak Sutanto Windura. Anda bisa cek saja di YouTube channel Smart FM karena tersimpan rapi di sana. Pak Sutanto, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan liburannya. Dan tentunya kami mengucapkan juga untuk Anda semua yang sambil menikmati liburan di hari ini, semoga ilmu yang disampaikan memberikan banyak manfaat. Selamat melanjutkan liburan Anda, smart listeners. Akhirnya saya William Darmawan. Dan saya Sutanto Windura. Minal aizin, wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Baru saja kita simak Smart Parenting and Creative Learning bersama Sutanto Windura, Brain Coach Leader. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa.